Oke, selamat malam. Hari ini kita coba bahas konsep dasar dulu tentang Revit ya. Paling nggak ini ada lima pokok bahasan yang akan kita bahas. Kita nggak ada jangka waktu ya karena biar nggak ada target. Jadi biar nyantai aja. Oke, yang pertama kita coba bahas tentang interface saja dulu. Silakan dibuka dulu Revit-nya masing-masing. Kalau ada pertanyaan, langsung aja unmute, ngomong aja langsung. Oke, yang kita bahas pertama tentang user interface. Kalau buka pertama kali Revit, akan muncul biasanya window seperti ini. Ini welcome screen atau biasanya disebut dengan home di sini. Nanti muncul recent file, ya kayak program-program biasa nanti. File-file apa aja yang sudah kita pernah buka. Nah, ini kenapa ada dua? Ini karena di Revit itu ada perbedaan tipe file ya. Kalau yang di atas ini namanya models, ini project yang utama yang kita akan kerjakan. Nah, di bawah ini families. Nah, sedikit pengetahuan, families ini kalau kita samakan dengan SketchUp misalkan, itu sama dengan komponen. Nah, ini kan terlihat nih. Families itu ada door, window, door, dan segala macam. Utamanya sih door dan window banyak kan. Nah, walaupun sebenarnya families itu banyak. Kayak notasi dan segala macam itu masuk family juga. Kemudian kalau di sebelah kiri ya sama kayak gini lah. Kita bikin ini model, bikin baru atau mau buka dan segala macam. Oke, kita coba dulu buka Revit ya. Kita buat project baru dengan klik new. Di bagian sini, kita klik new. Oke, karena saya pakai monitor virtual, jadi dia agak error. Oke, nggak apa-apa. Dibuka aja file yang udah sempat ada buka file, download file nggak yang sampel, yang materinya. Bisa dibuka filenya. File sampel. File udah direcord. Belum download nggak apa-apa. Gini aja, new. Ini windownya nggak muncul soalnya. New, kemudian pilih arsitektur atau new project. Boleh, architectural template boleh. File, new. Ya, benar. Kita cari US Canada. Kok nggak ada ya? Default US Canada, oke. Arsitektural aja. Ini kan karena nggak muncul nih di window pilihannya nggak muncul nih karena error, karena direkam pakai OBS, jadi agak gini dia. Aslinya itu nanti tak jelasin dikit-dikit. Sama kok, ini template-nya sama arsitektural. Nah, tak jelasin dikit-dikit dulu. Kalau yang bagian atas, nah ini kan sama seperti AutoCAD. Ini namanya ribbon. Nah, ribbon itu terdiri atas beberapa tab. Ada arsitektur nih, architecture, kemudian structure. Kalau arsitektur ya untuk arsitektur, rata-rata struktur ya untuk struktur. Steel memang untuk baja. Sistem ini untuk MEP. Nanti di sini bisa bikin sampai duct, pemipaan, electrical, segala macam bisa. Kemudian yang selanjutnya ini bisa dipelajari nanti masing-masing. Insert nih sama seperti insert di AutoCAD juga sama. Bisa insert CAD dan segala macam. Nah, ini kenapa beda dengan mungkin punya teman-teman? Karena di sini ada plugin-pluginnya nih. Kayak gini, Enscape ini kan plugin juga. Diro dan segala macam. Ini plugin yang biasa saya gunakan. Mungkin nanti penjelasannya setelah kita mengenal sedikit-sedikit aja. Ini kenapa saya harus jelaskan sedikit biar nanti saya bilang ke arah mana biar teman-teman tahu. Kayak gitu aja. Kemudian kita beralih ke kiri, sisi kiri. Ini ada dua
ada dua tab nih, maksudnya dua window. Oke, ada dua window. Yang di atas ini namanya property palette. Nah, ini nanti akan saya panggil langsung namanya properties ya. Kalau saya bilang properties berarti ke arah sini nanti. Namanya dia properties palette sih aslinya. Kemudian di bawah namanya project browser. Nah, properties palette ini sama seperti properties di AutoCAD, jadi kontekstual. Jadi dia menentukan apa yang sedang kita pilih, nanti muncul di sini propertiesnya apa. Misalkan nih, ini saya zoom ya. Bagian ini adalah elevation, anotasi elevasi ini. Kalau saya block, nah muncul nih namanya. Kalau saya klik juga, ini ada namanya nih. Building elevation. Dan di sini properties semuanya. Kalau saya escape, tekan escape, nanti hilang. Kenapa dia berubah jadi floor plan? Karena window yang sedang aktif sekarang adalah window floor plan. Jadi kayak gitu. Ini kalau properties. Nanti banyak hal di sini nanti, tergantung apa yang sedang kita pilih. Kemudian di bawah ada namanya project browser. Project browser ini kayak daftar isi lah. Apa aja isinya. Kemudian ada floor plan. Level 1 ini di lantai 1, maksudnya level 2 ya di lantai 2. Side plan. Kalau mau buka, sekarang kan ini kenapa dia warnanya tebal. Kalau saya zoom, nih warnanya tebal. Ini karena ini adalah view yang sedang aktif sekarang. Kalau kita lihat nih bagian sini nih. Ini kan level 1, ini yang sedang aktif. Nanti muncul di sini. Kalau mau buka level 2, tinggal double klik aja. Otomatis kebuka tab baru level 2. Prinsipnya kayak gitu. Kalau mau pindah lagi, boleh buka di sini atau di tabnya ini. Di tabnya ini langsung kita klik. Bisa. Oke. Kalau ngerasa terlalu cepat, mungkin kan ada latensi nih. Bilang aja langsung ya. Takutnya nggak nangkep visual sama audionya. Oke, side plan sama seperti itu. Nah, ini kenapa ada floor plan, ceiling plan, dan elevation. Ini sebenarnya tergantung template yang kita buka. Karena tadi kita bukanya template-nya arsitektural, jadi munculnya kayak gini. Itu bawaan template. Kemudian kita kembali lagi. Di project browser itu ada beberapa kategori. Ini kayak tadi nih views. Viewsnya ya view-view yang sedang muncul. Kemudian di bawahnya ada legend. Ini karena belum kita buat, jadi nggak ada isinya ya. Legend ya legenda. Nanti mungkin kalau sempat kita belajar tentang legend. Nah, di bawah ini hal yang menarik, ada namanya schedule. Schedule ini rencana. Ini tabel-tabel tentang data-data model yang sedang kita buat. Misalkan kita mau menghitung kuantitas, nanti bisa di schedule ini. Menghitung, ya, istilahnya BQ yang kayak gitu bisa di sini. Kemudian di bawahnya ada namanya sheets. Sheets ini kalau di AutoCAD itu sama seperti layout. Jadi ada model, ada layout. Nah, sheets ini adalah kategori kumpulan nanti beberapa lembar-lembar yang udah ada copy-nya ya, yang udah ada copy-nya nanti muncul di sini nanti. Karena sekarang kita belum buat, jadinya nggak ada. Kemudian di bawahnya ada family ya, ini kumpulan-kumpulan beberapa family. Apa aja nanti family-nya. Nah, ini udah ada nih. Jadi bisa dilihat family itu nggak sekedar pintu dan segala macam. Karena di sini ada banyak nih listnya. Ada anotasi, ceiling, kolom, segala macam, furniture bahkan. Kayak gitu. Nah, window, wall, dan segala macam. Grup dan selanjutnya. Oke, itu dulu kurang lebih sebagai pengenalan aja dulu. Kemudian bagaimana cara menavigasi, maksudnya cara di sini ini agak berbeda dengan SketchUp dengan AutoCAD. Kalau mau memilih bisa klik biasa. Bisa klik gini aja. Atau kayak gini, drag kayak gini. Ini mirip seperti AutoCAD ya. Drag kayak gini. Nah. Ini ada perbedaan. Kalau dari kiri, itu harus kepilih semua dulu baru kepilih. Jadi, walaupun kena dikit,
Nah, itu nggak kepilih. Bedanya dengan dari kanan. Nah, mirip-mirip lah kayak AutoCAD. Proses seleksinya. Kalau mau zoom ya scroll, kalau pakai scroll wheel di mouse-nya. Terus kalau mau geser-geser, scroll wheel-nya itu ditekan. Ini tekan, geser kiri, geser kanan. Geser kiri, geser kanan. Nah, kurang lebih itu di 2D. Bagaimana dengan 3D? Nah, kalau mau melihat 3D, kita bisa ke tab View. Di sini nih, di tab View. Sorry, nggak kelihatan ya. Di tab View ini. Tab View. Kemudian ada 3D View. Bisa diklik. Klik. Oke, nanti muncul kayak gini. Nah, ini saya tekan scroll wheel untuk geser kiri kanan. Nah, untuk orbit, kalau mau orbit, sama seperti drag ini, cuma ada tambahnya. Kita kombinasikan dengan menekan tombol shift. Tekan tombol shift, scroll wheel-nya ditekan. Nah, nanti bisa di orbit kayak gini. Oke. Kemudian di pojok sini, nih, ada wheel-nya. Ini bisa kita juga manfaatkan untuk rotate dan segala macam. Kalau mau ke tampak atas misalkan, langsung ke tampak atas. Kayak gitu. Kalau mau kembali ke 3D, klik aja yang pojok bagian sini. Bagian ini diklik. Kembali ke 3D. Kalau mau ke front, nah kayak gitulah. Oke. Itu kurang lebih. Coba kita lihat materinya dulu. Kita memulai project. Oke, kita udah mulai project nih. Barusan dengan cara membuat new project dengan template arsitektur. Oke, template arsitektur. Sekarang kita coba mengenal view-nya dulu. Ini kan view level 1. Kita coba ke project browser. Di project browser ini cari view-nya yang south nih ya, atau tampak selatan. Ini double klik. Oke. Kalau sudah nanti muncul ada 2 garis. Ini adalah garis level. Kan biasa tuh di elevasi atau di potongan nanti ada garis level yang menentukan posisi level masing-masing floor-nya ya. Ini level 1. Ini terkait dengan floor plan level 1 ini. Kemudian level 2 terkait juga dengan level 2 ini. Sementara site, nah karena template ini memiliki floor plan namanya site, kemungkinan besar dia melihat dari sisi paling atas sekali. Jadi lebih tinggi daripada level 2. Tapi nggak muncul di sini. Di bagian elevation. Kemudian ini ada namanya level 1, di bawahnya ada levelnya. Levelnya berada di 0 ya. Oke teman-teman, ini udah pakai milimeter kan ya. Jadi biar sama nih. Ini karena milimeter. Jadi 4000 ini artinya 4 meter. Jadi artinya level 2 ini berada di 4 meter dari level 1. Tuh, kalau mau merubah levelnya, ada banyak cara. Pertama, kita klik aja ini. Bentar, saya zoom. Coba saya zoom. Oke. Nah, kita klik ini. Klik dulu, kemudian klik biasa untuk select. Baru klik sekali lagi di bagian 4000. Nah, tinggal ketik aja dalam unit milimeter. Misalkan tinggi lantainya 3,6 meter, berarti 3600. Tekan enter. Otomatis turun dia. Itu adalah levelingnya. Bedanya Revit dengan AutoCAD, karena AutoCAD itu kan sistemnya drafting ya, jadi gimana pun kita bisa. Nah, beda. Di sini kita tidak bisa tipu-tipu kayak gitu, karena ini aktual dia. Jadi 3600 ya, nanti berubah dia levelnya, otomatis. Oke, lebih kayak gitu. Nah, kalau kita sudah mengenal ini, kita coba membuat
level 3 misalkan. Kita buat level 3 ya. Level 3, caranya adalah kita ke tab architecture, di pojok kanan atas, kita klik architecture, kemudian kita geser sampai ke arah ini nih, ada tulisannya level. Oke, sebagai info, Revit ini juga bisa pakai shortcut. Sama seperti AutoCAD, misalkan buat line kan L spasi. Nah, bedanya Revit ini tidak memakai sistem spasi kayak gitu. Sistemnya cukup 2 karakter, dia otomatis langsung terbaca sebagai shortcut. Untuk mengetahui shortcutnya, tinggal kita geser ke salah satu, misalnya ke level nih. Nah, nanti muncul tuh. Ada tulisan di sini, level dalam kurung LL. Nah, LL itu adalah shortcutnya dia. Jadi teman-teman bisa langsung pakai, ketik aja langsung LL, otomatis dia jadi level. Oke, tapi nanti seiring berjalannya waktu, saya akan tetap memakai toolbar ya, jadi biar nggak bingung. Takutnya teman-teman bingung, itu bikin apa ya? Tapi kalau teman-teman pribadi mau pakai shortcut, alangkah bagusnya. Karena saya di saat penggunaan secara harian tetap memakai shortcut karena jauh lebih cepat. Oke, tinggal diklik aja level, klik, oke, bisa diklik level, langsung muncul tab baru nih, ada namanya tab modify. Nah, ini istilahnya kalau dalam Revit itu disebut dengan kontekstual. Jadi muncul tab baru berdasarkan konteks yang sedang kita mau kerjakan. Dalam hal ini kan kita mau buat level, langsung dibuatkan tab baru nih. Pilihannya ada banyak nih. Tapi kita fokus ke arah draw. Ke arah draw ini. Kita fokus ke sini. Ada 2 jenis nih. Ada line dan ada pick lines. Dua-duanya boleh kita pakai. Sama saja. Bedanya apa adalah, kita coba aja dulu. Silakan dicoba, tetap dalam posisi line, kepilih. Coba aja. Kita klik satu, geser ke kanan. Nggak di drag ya, diklik langsung dilepas ya. Klik lepas. Kemudian ini klik kedua. Oke. Otomatis diberikan nama nih. Boleh kalau mau selesai, di escape 2 kali. Tekan escape 2 kali. Nanti otomatis diberikan nama. Namanya biasanya menyesuaikan setelah level yang paling besar. Kalau dalam ini kan level 2 sebelumnya. Otomatis dia dikasih nama level 3 dengan ketinggian 8.700. Yang tadi sebelumnya kita tidak buat dulu ya. Kalau mau merubah sama, tinggal kita pilih, kita klik di sini. Misalkan mau tingginya nah, kalau ini kan agak susah nih. Setelah 3.600 berapa nih? Kalau mau ditambah 4.000 misalkan. Jadinya 7.600. Nah, ketinggiannya ini berarti 4 meter ya dari level 2. Uniknya dari Revit adalah kita bisa menambahkan formula dalam setiap input. Misalkan, kita mau menambah 3.600 dari level 2. Caranya gimana? Caranya adalah, kita klik ini lagi. Sama seperti di Excel, kita ketik sama dengan 3.600, kalau malas nih ngitung ya, plus 3.600. Enter. Otomatis dibuatkan 7.200. Nah, itu kalau kita malas, udah gampang lah. Kalau mau kayak gini. Oke. Teman-teman, sampai di sini bisa ngikutin? Kita coba tambah ulang lagi ya. Kita ulang lagi ya. Kita ke tab architecture. Kemudian kita ke level. Ini kita klik. Tinggal kita klik aja sembarang. Klik di sini. Geser, klik. Escape 2 kali. Sip. Nah, kayak gitu. Tinggal kita atur aja nanti ketinggian dan segala macam. Tapi ini tidak saya sarankan sebenarnya. Cara yang ini. Kenapa? Karena kemungkinan error saat kita menggambar tuh sangat tinggi. Misalkan ya, saya buat level nih. Kalau kita arahkan kan mau dia nih
saat kita menggambar kan kemungkinan bisa jadi di sini kita gambar. Nah, kan nggak pas nih. Nah, saran saya adalah, nih coba kita hapus dulu. Sampai level 3 nih kita hapus. Kita blok, kemudian delete. Nanti muncul notifikasi pop-up kayak gini. Karena kalau kita hapus di sini, nanti di bagian sini, di project browser ini juga ikut kehapus nih. Karena otomatis kita buat level, otomatis dibuatkan floor plan. Nah, itu notifikasinya kita oke aja. Saran saya adalah tetap seperti tadi, kita ke architecture, kemudian level, tapi jangan pakai yang lain. Kita pakai pick lines. Ini, pick lines. Kita klik. Bedanya apa? Kalau line itu kita menggambar secara manual, tetapi pick lines itu kita mengambil garis yang sudah ada. Dalam hal ini kita pakai acuannya level 2 ya, tapi kita kan mau ke atas nih. Kalau kita pilih level 2, berarti dia membuatnya di posisi yang sama, tapi kita bisa atur offsetnya di sini. Bagian sini ada offsetnya nih. Kita bisa atur. Maunya tingginya mau nambah berapa. Kalau misalkan biar sama, 3600 berarti. Kita ketik 3600. Di bagian sana. Kalau sudah, nanti saat kursor kita arahkan ke garis level, misalkan kayak gini, muncul garis putus-putus di atasnya. Nih, muncul garis putus-putus di atasnya, berwarna biru. Nah, itu menandakan posisi nanti levelnya. Karena kan kita offset nih, sejauh 3600. Kenapa dia ke atas? Karena kursor kita mulainya dari atas. Nah, semisal kursor kita mulai dari bawah, kita pakai level 1 ya. Nah, nanti dia ke bawah. Kayak gitu. Nah, pick lines ini akan membuat garis semirip, yang sama sih sebenarnya, dengan ukuran yang sama, dengan garis yang kita pakai acuannya. Nah, itu yang membedakan. Jadi ini lebih cepat nih. Nggak perlu kita mikir berapa panjangnya dan segala macam. Oke, kita coba dengan tinggi 3600. Kita klik. Otomatis kebuat. Nah, ini kenapa level 6? Karena tadi kita sudah sempat buat level 3 ya, tadi. Tapi nggak apa-apa. Kita buat satu aja dulu, kemudian kita escape. Sekarang masalahnya adalah namanya tidak sesuai kan? Oke, tapi sebelumnya sampai di sini masih bisa ngikutin nggak? Aman, oke. Paham kan ya, gininya konteksnya nih maksudnya kenapa harus pick lines? Karena nanti, nih, kalau kita pilih satu ya, kalau kita mau merubah, nih ada tanda gembok nih. Ada tanda gembok di sini. Nih, ini artinya kekunci dia. Jadi kalau kita geser, satu, yang lainnya ikut kegeser. Nah, itu enaknya. Kalau tadi misalkan kita salah gambar, ya nggak ikut ya. Jadi nggak ikut. Oke, sekarang kita coba ganti nama. Karena nggak mungkin kan, dari lantai 1, lantai 2, langsung lantai 6 kayak gini. Mengikuti yang kita pick. Jadi kan, pasti punya pengalaman kan, di AutoCAD itu ukurannya 0,000, padahal kita udah ketik. Nah, itu biar error yang kayak gitu nggak kejadian di sini. Oke. Kalau sudah, kita coba ganti nama. Caranya ganti nama adalah kita pilih dulu levelnya. Masih di tampilan Sort, kita klik dia. Kita beralih ke tab Properties. Nah, di Properties ini langsung berubah dia. Namanya level 8 mm head. Nah, itu nama family-nya dia. Kemudian kita lihat propertiesnya di bawah, ada identity data, ada nama, level 6. Itu bisa kita ganti di sini. Misalkan kita ganti level 3. Kemudian kita apply. Oke, nanti muncul warning kayak gini. Ini warning adalah, maksudnya adalah, kalau kita rubah nama level garisnya, apakah mau nama floor plan-nya ikut berubah? Itu maksudnya. Kalau mau, tekan ya. Kalau tidak, tekan no. Saran saya adalah, ya samakan aja. Jadi kan biar nggak beda nih. Masa di garisnya namanya level 6, level 3, di floor plan-nya tetap namanya level 6.
kan nggak masuk akal. Plus tambahan kalau biar nggak muncul lagi pop-up seperti ini, centang aja ini. Kemudian klik yes. Oke, ini berubah jadi level 3. Di project browser juga berubah menjadi level 3. Nah, selain di sana, di sini juga bisa kita rubah nih. Dengan cara manual kayak tadi. Kita pilih, klik dulu, kemudian klik level 3 ini. Ganti nama aja, misalkan atap. Tekan enter. Otomatis bagian sini juga ikut berubah. Nih, floor plan-nya. Atap namanya. Oke. Apa ya gitu? Sekarang apa ya? Rooftop. Atau bebas lah, teman-teman nanti milihnya. Oke. Sampai di sini masih bisa ngikutin ya. Oke, sekarang kita coba ngasih dimensi. Walaupun ini terlalu early saya ngasih tahu, tapi ini ada hal yang mau saya jelaskan. Untuk memberi dimensi itu panjang-panjangnya ini, kita bisa ke tab annotate. Di atas nih, ada tab annotate. Tab annotate, kemudian geser kita ke kiri, ada namanya align. Ini align. Shortcutnya DI, itu nanti muncul ya dalam kurung itu namanya DI. Align dimension. Kita klik. Prinsipnya sama sih dengan AutoCAD. Tinggal klik garisnya, satu, klik kedua, klik ketiga. Nah, untuk menyudahi, karena kan cukup nih, udah sampai sini. Kita klik aja di luar. Yang penting tidak ada yang keklik. Klik di area kosong aja. Klik, otomatis selesai. Oke, escape 2 kali untuk menyudahi. Dia muncul nih, 3600. Oke, kayak gitu. Fungsinya apa? Di sini juga bisa kita atur untuk jaraknya. Misalkan tadi kan kita bingung nih. Kalau ngerubahnya satu-satu kan agak berat nih. Kita bisa pakai ini, misalkan ngerubah dari level 2 ke rooftop mau jarak berapa. Kalau dari sini kan kita harus ngitung. Sementara kita bisa gunakan ini. Caranya adalah kita klik rooftop. Nah, otomatis nih ada warna biru nih. Kita klik dia. Tinggal ketik aja, misalkan 4000. Enter. Oke, dah. Kayak gitu. Silakan dicoba. Itu yang pasti iya. Saya coba ya. Saya rubah jadi 8000, saya enter. Nah, rubah juga. Ini berubah. 4400. Ini kayak gitu. Oke. Ini ngikutin kok. Karena kan acuannya kita tadi kan garis ini kita klik tadi. Jadi ikut berubah dia. Plus ada hal yang unik lagi kalau kita pakai dimensi adalah ini yang mungkin nggak tahu juga ya AutoCAD yang terbaru ada atau nggak. Yaitu kita bisa buat ini sebagai constraint. Constraint itu nempel ya, constraint ya bahasa Indonesianya. Terkait. Constraint itu kan artinya terkait. Nggak usah saya jelaskan ya, kita lihat aja. Nah, kalau kita klik dimensinya, ini nanti muncul ada tulisan EQ dicoret ya, EQ dicoret. EQ ini artinya equality. Equality itu kan artinya kesamaan ya. Kalau kita klik ya ini. Dengan ini posisinya terpilih dulu, kita klik. Otomatis ini dibuat menjadi sama. Kita lihat. 4000. Oke. Nah, itu bagusnya. Plus, kalau kita rubah misalkan yang ini, kita jadikan 7200 misalkan. Saya ketik 7200. Dah, saya enter. Yang di bawah juga ikut. Karena kita sudah lock dia agar sama. Kayak gitu. Jadi kita nggak perlu, tinggal rubah satu aja.
Jadi dimensi-dimensi yang sudah kita lock akan ikut. Oke. Itu salah satu keunggulannya. Mhm. Hampir semua bisa digituin. Tidak cuma di level, hampir semua. Ya nggak cuma di section, bahkan wall ketemu wall dan segala macam. Misalkan naruh kayak gini, naruh jendela biar di tengah-tengah. Nah bisa pakai acuan ini. Jadi walaupun wallnya kita tarik kemanapun panjangnya, jendelanya nanti tetap berada di tengah. Ya tetap di as kayak gitu. Oke, konsepnya dapat ya. Konsepnya dapat nih. Kemudian, nah ini kan kalau di gambar kerja ada EQ gini kan orang bingung ya. Paling benar kan harusnya angka keluar. Nah ini bisa kita ganti. Kita klik dia, terus kita ke properties. Nah di properties ini ada equality display. Bisa kita ganti menjadi value. Kita klik value, otomatis dia berubah menjadi value. Tuh. Jadi walaupun kita rubah nih, misalkan ya, saya drag. Nah, dia ngikutin dia. Berapapun kita tarik. Nah, itu keunggulannya. Kita kembalikan lagi menjadi 8000 misalkan. Enter. Oke, balik lagi. Jadi nggak ada tulisan EQ lagi. Value-nya yang muncul. Oke. Itu untuk ngasih dimensi. Sekarang kan nggak lengkap nih kalau tanpa, ini kan baru level 1. Anggap ya, kalau saya kebiasaan level 1 atau 00 ini. Nah, ini sebagai informasi. Kita biasanya kan bikinnya kalau 00 itu isi plus minus ya. Plus minus 0000. Nah, sayangnya di Revit tidak mengakomodir itu. Revit hanya bisa mengakomodir plus dan minus, nggak ada plus minus. Itu aja sih kekurangannya. Bukan kekurangan sih, nggak tahu juga. Emang standarnya mungkin kayak gitu. Oke. Ini dari kebiasaan saya sih. Finishing lantai 1 saya taruh di 00. Kemudian untuk bukan lantai. Tanah asal berarti dia berada di minus. Berarti kita harus buat level di bawah. Oke. Coba tanpa assist saya, atau mungkin langsung saya lihat tanpa saya lambatin, coba buat level di bawahnya dengan nama tanah asal. Coba sejauh 40 cm misalkan, 40 cm. Oke, silakan dicoba. Level pakai pick line saja. Offsetnya ingat rubah ya, offsetnya menjadi 400. Oke, klik. Ini saya ingatkan, jangan sampai pick lines tapi offsetnya 0. Itu nanti ketumpuk nanti gininya levelnya. Levelnya menumpuk di satu tempat. Takutnya banyak nanti. Kita nggak tahu. Untuk sadarnya ya kita lihat di floor plan. Floor plan-nya udah ada berapa banyak nih. Kayak gitu. Nah, sekarang kita ganti menjadi namanya tanah asal. Oke, kalau sudah muncul lagi masalah nih adalah namanya numpuk nih. Namanya saling tumpuk kan nggak bagus nih. Bisa kita atur, klik level, kelihatan kok di sini Z. Sorry, ini saya settingan OBS-nya salah. Ini kan ada pick lines nih. Klik dulu gini. Harus diklik dulu level, klik, baru klik pick lines. Bisa. Nanti next kita belajar ngerubah. Karena misalkan kita kerja di mili, walaupun kita kerja di mili ya, bagian ini bisa kita atur menjadi meter. Tapi sebelumnya kita harus belajar tentang family dulu. Biar takutnya, soalnya kalau ngerubah ini harus ngerubah family dan segala macam. Kalau kita nggak tahu dasar family nanti agak kebingungan. Sekarang kita coba kasus yang ini. Ini kan nempel nih. Caranya ini biar kelihatan terpisah. Kita pilih yang tanah asal. Klik tanah asal. Nah, kalau saya zoom ya. Oke, nggak kelihatan ya. Nah, ini ada simbol putus-putus nih.
Ada simbol putus-putus. Kayak zigzag gitu di sini. Ini bisa kita klik. Otomatis kepisah kayak gini. Sisanya secara manual tinggal kita atur. Ini klik, geser. Klik, geser. Ini bisa kita atur nih. Mau sebanyak apapun. Oke. Sampai ngerasa pas. Oke, kalau mau mengembalikan, tinggal klik ini aja, geser sampai ketemu lagi. Balik lagi dia. Kalau mau kasih elbow lagi, tinggal klik aja. Oke. Kayak gitu. Terus kalau mau membuat ini lebih kecil, itu ada dua cara. Yang pertama, yang ekstrim adalah merubah family. Merubah ini secara fundamental. Terus yang kedua, ini memang udah otomatis menyesuaikan terhadap skala. Skala itu ada di mana? Skala ada di bawah sini. Di pojok bawah sini. Bagian sini. Ini dia ada skala. Nah ini 1:100. Berarti sekarang posisinya adalah skalanya 1:100. Kalau mau merubah, tinggal klik. Jadikan skalanya mana? 1:50 misalkan ya. Kita lihat perubahannya ya. Kalau saya ubah jadi 1:50. Nah ini juga ikut berubah, mengecil. Jadi nggak seperti AutoCAD, yang biasanya kalau merubah skala, kita harus scale semuanya kan. Kita cukup berubah skalanya ini aja, yang lainnya ikut berubah kok. Semua-muanya, dimensi juga ikut berubah, segala macam. Tebal tipis juga ikut berubah. Caranya mindahin annotate ke kanan gimana? Oke. Mindahin ini ya maksudnya ya, ke kanan. Nah sebenarnya nggak mindahin, hanya memunculkan. Kalau kita klik di sini, sini ada logo centang nih. Artinya bagian sini ada. Coba kita uncheck ya. Nah hilang dia. Kalau cek kita muncul. Kalau di sebelahnya juga sama. Ini cek muncul, ini uncheck muncul. Oke? Kayak gitu. Nggak perlu kita mirror. Nah ini dimensi. Dimensi kan keputus nih sampai sini. Caranya nambah ini gampang banget nih sebenarnya. Kita pilih dimensinya. Kemudian kita lihat ke atas. Ini ada namanya Edit Witness Line. Ini. Edit Witness Line nih. Kita klik. Nah ini adalah menambah. Tinggal menambah aja. Tinggal klik aja ini. Otomatis nambah dia. Kemudian kita klik di tempat area kosong. Oke, dah. Kayak gitu. Kalau mau mengurangi juga sama. Kita klik. Klik area yang mau dikurangi. Ini, Kak. Ini. Bebas. Kayak gitu. Klik. Mau nambah lagi. Klik. Klik. Klik keluar. Terus kalau ngerasa ini nempel. Tinggal kita klik. Ya, semuanya hilang. Ya, ini satu kesatuan nih. Terus kalau mau ini biar kelihatan, tarik aja. Nah, langsung ada tail kayak gini. Ada leather lah. Ada leathernya nanti. Nah, sekarang kita lihat nih. Kita sudah membuat satu rooftop, kemudian sama tanah asal. Ini entah namanya apa ya nanti teman-teman. Kemudian kita lihat di project browser. Project browser juga ikut nih. Nambah nih, rooftop sama tanah asal. Nah, untuk urutan ini berdasarkan alfabetis ya. Ini level 1 karena L lebih duluan daripada R dan segala macam. Kayak gitu. Alfabet. Kalau teman-teman mau rapi, kasih angka aja dulunya. 0, 1, 1 kayak gitu. Cuma nanti nggak usah disamakan dengan ini. Namanya dengan ini. Itu tergantung kebutuhan teman-teman juga. Oke, itu untuk menambah level. Next-nya kita, level, kita membuat grid. Kita membuat grid. Kita coba membuat grid. Kalau membuat grid, kita akan lebih efektif membuat grid itu di denah. Jadi kita langsung aja ke level 1, kembali ke level 1 ini, ke floor plan, atau kalau yang udah buka, langsung aja klik di sini. Oke. Untuk beberapa saat, ini tergantung settingan ya.
nanti muncul pop-up kayak gini, notification. Kita diingatkan untuk menyimpan. Apa-apa, boleh di-save. Kita save aja dulu. Mau taruh di mana juga boleh, di dokumen misalkan. Hari pertama misalkan. Oke, bebas. Silakan di-save biar nggak hilang. Nah, nanti kosongan nanti muncul kayak gini nih, kita ke level 1. 4 simbol ini adalah simbol untuk elevation. Atas itu adalah utara atau north, di bawah south, di kanan itu east, di kiri west. Oke. Jadi notasi ini adalah south. Kalau kita mau ke south, boleh kita double klik ini. Nah, nanti langsung ke south nih. Kalau kita double klik. Oke, kita kembali ke level 1. Jadi ini batas-batasnya. Jadi kita bekerja di dalam ini aja, biar kelihatan nanti. Sekarang kita buat grid. Buat grid ada di tab architecture. Nih, di tab architecture, kita geser ke kanan. Sebelah level ada namanya grid. Nah, ini juga saya mau jelaskan kenapa level tuh langsung gray out gitu. Karena level nggak mungkin kita bisa buat di floor plan. Tapi kalau kita ke south misalkan ya, dia akan kembali aktif. Nah, itu kontekstual juga istilahnya. Jadi tergantung view-nya. Jadi nggak bakal untuk mengurangi error sih sebenarnya. Oke, kita fokus ke grid. Grid shortcut-nya GR. Tinggal klik aja sih. Klik. Oke. Nah, tadi kan saran saya memulai level menggunakan pick lines. Kalau sekarang kita bikin pakai pick lines, kita belum ada acuannya nih. Apa acuannya? Nah, dengan sangat terpaksa kita harus menggunakan line. Kita coba aja dulu ya. Kita buat yang vertikal ya. Kita buat yang vertikal. Klik. Klik. Kayak gini. Oke, klik 1, klik 2. Escape 2 kali. Oke. Ini udah grid 1 namanya. Grid 1, kemudian kalau membuat grid selanjutnya, tinggal kita manfaatkan pick lines. Caranya kita ke grid. Kembali lagi ke grid. Kita pakai yang pick lines. Pick lines. Jangan lupa kita atur offsetnya. Ini bebas nih teman-teman mau offsetnya berapapun. Misalkan 5000 atau 5 meter. 5000 kan karena kita pakai milimeter, jadi 5 meter. Kita mau buat grid yang di kanannya, tinggal kita geser dari kanan. Tet. Kemudian lagi 1. Tet. Dan ini juga ikut ya. Jadi 1, 2, 3. Oke. Ada namanya materinya namanya grid. Sama sampel. Ini kalau saya buka sampel ya. Nanti teman-teman kalau yang belum download silahkan download. Saya lupa ngasih tahu. Ini sampel, kalau saya buka sampel. Oke. Ada namanya kan beberapa folder tuh, ada materi, ada task, ada template, ada video kan. Nah, di folder materi ada namanya sampel dan grid. Kita buka yang sampel aja. Kita buka sampel. Tapi ini saya langsung gini aja ngeliatin aja, nggak apa-apa. Kalau kita lihat 3D-nya ya, view, 3D view. Nah, niat saya target kita sementara untuk basic adalah biar bisa membuat gambar bangunan sederhana kayak gini aja dulu, ya. Jadi biar ada acuan aja sih kita. Targetnya nyampe mana sih? Tuh. Ya, kita contek sama-sama. Jadi biar per orang itu punya progres yang sama. Oke. Ini simpel kok. Kan sederhana banget nih rumahnya. Isinya juga nggak banyak. Kalau kita lihat di level 1 ya. Ini juga. Cuma ada jendela dan ini juga nggak real banget. Yang penting beberapa komponen bisa saya jelaskan di bangunan ini. Gitu maksudnya. Oke. Kurang lebih kayak gini acuannya.
Jadi mungkin dari sekarang kita coba, misalkan kayak bikin grid pakai acuan ini. Jadi kan biar ngikut nih, biar di shift nggak rugi. Oke. Kalau saya kasih dimensi gridnya ini, oh benar, 5 meter, 5 meter. Oke. Kalau kita kembali ke file kita ini, kalau saya kasih dimensi ya, nah 5 meter, 5 meter, dah. Coba saya contek dulu. Oke. Sisanya adalah grid horizontal, alfabetis nih, gridnya. Yaitu A, B, C, D, E, F. Dengan jarak masing-masing 6, 4, 4, 4, 2. Oke. Sekarang kita coba buat grid horizontal. Caranya adalah, nih kita ke architecture, kemudian kita bikin grid. Kita line lagi. Kita buat acuan dulu yang pertama. Karena kan belum ada acuan untuk horizontal ya. Tadi udah ada acuan vertikal, kita buat manual. Kita klik aja. Boleh dari kanan ke kiri juga boleh, dari kanan ke kiri kayak gini. Oke, escape 2 kali. Nah, kendalanya sekarang adalah namanya masih tetap memakai angka. Sementara kalau kita lihat di level 1, ini memakai huruf. Kita memakai huruf. Jadi kita harus rubah namanya. Cara merubah nama sama seperti level. Kita bisa klik ini, kemudian klik namanya, kita rubah A. Atau ada di bagian properties ini. Ini juga ada name. Sama aja kok. Jadi terserah teman-teman enaknya gimana. Oke, kalau sudah, kita tinggal buat lagi aja. Kita ke grid lagi. Tapi kita pakai pick lines. Offsetnya, nih, mumpung saya ingat nih, 6.000. Lihat. Otomatis namanya berubah jadi B. Kemudian 4.000 sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian yang terakhir adalah 2.000. Offsetnya kita rubah jadi 2.000. Oke. Escape 2 kali. Oke, saya kasih dimensi ya biar teman-teman bisa lihat. Mungkin biar bisa terlihat, saya pakai 1:200. Oke, silakan teman-teman diikutin dulu. Ini nih, kita coba ya. Misalkan di F, ini nanti Adit bentar dulu ya. Kita klik. Ingat, kalau merubah posisi, kita harus pilih komponen yang akan dirubah. Jadi nggak bisa langsung di sini kita klik. Nggak bisa. Kita harus pilih dulu. Misalkan app-nya yang mau kita geser. App-nya kita pilih. Baru bisa kita atur mau berapa. 3.000. Harus dipilih dulu. Kalau nggak dia bingung yang mana mau geser nih gitu. Kita kembalikan ke 2.000 ya. Oke. Terus Adit, kalau gambar keluar area elevation gimana? Dia nggak akan terlihat. Nggak bakal terlihat ya. Jadi usahakan kalau mau keluar, kalau di luar misalkan blok, langsung aja geser-geser kayak gini. Bisa kok. Space elevation. Kayaknya itu udah pakai unit gini nggak? Unitnya milimeter nggak? Kayaknya mungkin bisa. Kotaknya juga bisa digeser nih. Oh, bisa geser-geser gini bisa. Kalau mau. Kalau sudah, ini sebenarnya ada ketinggalan tadi saya ngasih tahu. Harusnya kita buat ini dulu. Property line, tapi nggak apa-apa. Bisa dari sekarang juga bisa. Oke, ini misalkan saya geser ya. Saya geser nih misalkan. Biar bisa saya jelaskan yang lain. Oke. Sekarang kita buat, harusnya ini dari tadi sih. Sebelum buat grid kita buat ini. Tapi nggak apa-apa.
kita buat property line. Property line itu batas tanah. Batas tanah. Kita biasanya kan kerja dari batas tanah dulu baru bikin grid kan. Grid pun sebenarnya bukan arsitek seharusnya bikin grid, tapi struktur sebenarnya. Tapi kita coba biar belajar aja bikin grid. Sekarang kita buat property line. Ada di tab Meshing Inside. Ini, Meshing Inside. Tapi yang ini udah ya, udah semua. Kalau ada yang belum, bilang aja. Aman, oke. Kita ke Meshing Inside. Kemudian di sini ada namanya property line. Kita klik aja. Oke, kemudian kita pilih create by sketching aja. Oke, kalau sudah kita klik. Nah, banyak cara nih. Ini udah banyak nih, segala macam. Ini ada line, ada rectangle. Bisa teman-teman pilih kalau mau rectangle biar cepat. Misalkan ini klik pakai rectangle ya. Klik sini, klik sini. Ini sama kayak di AutoCAD kok. Kayak gitu. Oke, bisa pilih kayak gitu. Nah, tapi kalau kita lihat, contohnya ini adalah 20 meter ya, 20 meter. 20 meter. Cara ngerubah ini menjadi 20 meter, ini kan tadi saya udah geser nih. Saya sengaja geser. Caranya adalah kita pilih ini. Nah, ini kan otomatis nanti dibuatkan temporary dimension. Nih, temporary dimension ini yang warna biru. Kalau kita pilih, kan kita yang mau geser yang ini. Biar jadi 20 meter. Kita klik dia. Ketik 20.000. Saya enter. Nah, berubah dia. Jadi 20 meter. Oke. Ini belum jadi nih. Karena kita masih di window editor istilahnya. Kalau mau selesaikan, kalau dirasa sudah cukup nih, kita tekan finish edit mode. Nih yang di atas nih. Klik. Nah, nanti dia berubah menjadi garis putus-putus. Nah, ini adalah garis tanahnya. Oke, sekarang sisanya adalah menggeser ini biar kembali ke garis ini. Ada banyak cara nih. Yang pertama, cara paling simpel adalah kita move ini, geser kayak gini. Nah, tapi kan nggak pas nih. Bisa kita pakai move. Kita pilih dia. Kalau di AutoCAD, move itu kan shortcutnya M spasi. Nah, sementara di sini shortcutnya MV. Tapi bisa kita lihat saat kita pilih. Nanti muncul di bagian sini nih. Ada tulisannya move. Ingat, harus dipilih dulu ya. Harus dipilih dulu. Kemudian kita klik move. Klik. Kita klik garisnya. Klik garis lagi satunya. Nah, kegeser nih. Dah. Itu cara pertama. Saya undo ya. Cara yang kedua adalah, ini karena saya pengalaman di AutoCAD, kadang garis tuh ada jeda 0,0 sekian, jadi nggak pas. Nah, ini ada cara yang lebih akurat, yaitu menggunakan align istilahnya. Jadi teman-teman ke tab modify, yang paling pojok kanan atas, ini ada tab modify namanya. Modify. Kemudian kita geser ke sini, di atasnya move. Ada namanya align, shortcutnya AL. Ini saya sebutkan dulu bahwa ini bakal sering kita gunakan. Jadi saran saya adalah ingat shortcutnya aja. Nah, setiap kita arahkan kursor kita ke salah satu toolbar, nanti muncul pop-up video. Itu kayak tutor lah. Tutorial menjelaskan fungsinya seperti apa. Nah, align ini kita klik. Sekarang kita pilih garis acuannya. Garis acuannya kan kita pakai garis ini. Karena ini mau kita pindahkan ke area sini. Jadi kita pilih garis acuannya ini dulu. Klik. Nah, langsung muncul garis putus-putus biru kayak gini. Lalu kita pilih gridnya, grid app ini. Langsung dia disejajarkan. Kayak gitu.
Escape aja 2 kali. Oke. Jadi ya, apapun. Makanya saya bilang align ini akan sangat sering kita gunakan. Silakan di-sip. Sekarang kita sudah punya acuan nih untuk kita menggambar ya kayak gini. Nanti. Jadi kan kita udah punya nih grid dan segala macam. Kalau teman-teman mau ngasih dimensi, silakan. Saya ulangi lagi, untuk mengasih dimensi, kita ke annotate. Kita klik align. Tinggal kita pilih aja nih. Nah, misalkan ini mau kasih dimensi yang paling luar. Jadi biar tahu. Oke. Escape 2 kali untuk selesaikan. Ini saya buat simulasi dulu ya, nggak usah diikutin. Saya buat simulasi seakan-akan properti lainnya nggak pas ya. Saya buat dulu. Oke, kayak gitu misalkan ya. Nah, ini nggak pas nih. Cara biar pas, kita pilih dia. Kita bisa edit sketch, atau langsung aja double klik. Boleh, double klik, atau klik edit sketch ini. Kalau saya biasanya double klik aja dah. Double klik. Nah, muncul langsung editor yang baru. Dari sini bisa kita balikkan. Kalau tadi grid-nya yang kita samakan, yang ini properti lainnya kita samakan dengan menggunakan align ini. Kita klik acuannya, grid ini, baru kita klik ini. Sudah? Kalau sudah, kita finish. Sudah selesai. Nah, itu yang membedakan kita bekerja di sini dengan di AutoCAD. Kalau AutoCAD itu kan dia apa namanya, garis-garis biasa. Mungkin ini prinsipnya sama kayak bahwa semua komponen ini kalau di SketchUp itu udah di grup, jadi kita harus buka dulu. Kayak gitu, kita harus buka dulu baru bisa kita edit. Nah, kita udah di grid. Terakhir kita akan belajar mengenal dinding. Mengenal aja dulu sambil menggambar dikit-dikit aja ya. Oke. Sebenarnya kita bisa bekerja untuk membuat dinding itu hampir di semua view ya. Cuma saran saya adalah untuk kemudahan dan akurasi, paling enak kerjanya di floor plan. Jadi kerjanya di denah kayak gini. Jadi kita pakai di denah ini aja ya. Untuk membuat dinding, kita ke tab architecture. Kita kembali lagi ke gini. Jadi bisa kita lihat di architecture ya, ada wall, klik aja wall, klik. Nah, nanti muncul lagi tab baru, ada beberapa hal. Yang paling pertama mau saya jelaskan adalah untuk memilih jenis tembok, ada di bagian properties ini nih. Kalau kita klik, ini ada berbagai jenis tembok. Ini adalah bawaan template. Karena tadi kita buka yang architectural ya. Jadi template-nya ya adanya ini aja. Gak apa-apa. Kita bisa gunakan salah satu, misalkan generic 200 mm juga gak apa-apa. Kita buat aja. Sesuai keinginan kita ya. Kita buat aja. Caranya untuk membuat adalah kita klik nih. Edit type. Kita klik. Oke, nanti muncul pop-up seperti ini. Pop-up seperti ini. Kita duplicate. Artinya kita biar tidak merubah ini ya. Kita buat aja baru, kita duplicate. Kemudian nanti muncul nama kayak gini. Bebas, teman-teman bebas ngasih nama, misalkan bata merah. Kalau saran saya sih, isi ketebalannya, misalkan 150 mm. Biar nggak bingung nanti milih-milihnya. Ini cuma nama ya. Bebas. Tapi ini saran saya jadi nanti biar gampang. Nanti saat milih-milih. Kemudian kita oke. Oke, kalau sudah, nih masih tetap, kenapa masih tetap width-nya 200?
Karena kita belum merubah isinya, layer-layernya. Kalau sudah diduplicate dan diganti namanya, kita ke structure ini. Kita klik edit. Nanti muncul window baru lagi. Buat tahu, kita klik preview di pojok kiri bawah. Klik. Nah, aslinya seperti ini. Gambar temboknya kayak gini. Kemudian untuk merubahnya, nanti ada di sini kita lihat dulu ya. Ini adalah namanya, family-nya apa, tipenya apa, bata merah segala macam, total thickness, resistant. Kalau teman-teman materialnya lengkap banget, tahu sampai resistannya kayak gimana, nanti muncul di sini, thermal mass dan segala macam. Kemudian kita fokus ke bagian ini aja ya. Di sini ada layer. Ini ada namanya layers. Kemudian bagian sini exterior side. Kemudian ada layer-layernya nih. 1, 2, 3. Kemudian paling bawah interior side. Nah, yang putih ini adalah representasi dari structure ini. Fungsinya adalah structure. Kemudian materialnya belum ada. Masih by kategori. Thickness adalah ketebalannya. Kalau kita mau buat tembok bata, berarti structure-nya adalah tembok bata. Dengan ketebalan, misalkan kita buat, kalau bata, saya asumsikan bata itu 100 ya. 10 cm, 100 mili. Oke. Nah, ini otomatis berubah dia. Kemudian kita kasih material. Caranya mengasih material, kita klik dulu di sini. Ini ya, kita klik. Nanti muncul titik 3 kayak gini. Ini kita klik. Kita klik. Oke, dia loading. Muncul window material kayak gini. Ntar saya kecilkan dulu. Oke. Oke, saya ulangi. Ini kita klik di sini. Nanti muncul titik, muncul. Nih, kita klik. Oke, sudah? Nah, muncul kayak gini. Ini adalah material, kembali lagi, ini sesuai dengan template yang teman-teman pilih tadi. Jadi kalau teman-teman misalkan udah paham semua dan bikin template sendiri, nanti material-material di sini muncul sesuai dengan teman-teman bikin. Nah, ini nggak mungkin ada bata merah nih di sini. Karena kan template-nya template Kanada nih. Caranya, kita buat material baru. Ada di bagian pojok sini. Bagian sini nih. Kita klik. Create new material. Oke. Ketemu. Klik. Nanti, langsung dibuatkan material kayak gini. Dengan nama default new material. Kita rename aja. Kita klik kanan. Klik kanan. Kemudian rename. Oke, rename langsung aja ketik bata spasi merah. Oke. Kalau sudah, enter. Nah, dia akan dibawa ke atas nih, bata merah nih. Nah, ini belum siap nih untuk kita gunakan. Kenapa? Karena kita belum isi arsiran. Oke. Cara mengisi arsiran ada di tab grafik di sini nih. Tab grafik kita turun. Nah, kita pelajari dulu satu-satu. Shading ini mungkin nanti aja. Kita fokus ke dua ini aja. Ini ada namanya surface pattern dan cut pattern. Ada dua nih. Surface itu ada foreground dan background. Cut pattern itu ada foreground dan background. Nah, bedanya apa surface pattern dan cut pattern? Surface pattern seperti namanya, dia adalah arsiran untuk penampangnya, surface-nya dia. Sedangkan cut pattern adalah arsiran untuk potongan. Nah, seperti kita ketahui kan, denah itu kan sebenarnya potongan bangunan sejauh 1 sampai 1,2 meter kan dari lantai. Nah, berarti
untuk mengisi arsiran tembok, kita harus isinya di cut pattern, bukan di surface pattern. Surface pattern muncul di potongan dan elevasi. Dia munculnya di sana. Sama di 3D juga. Intinya ini adalah arsiran untuk surface ya, permukaannya dia. Sedangkan ini adalah kalau kita potong di denah atau di potongan kalau terpotong. Kalau di potongan tapi nggak terpotong kan jadinya elevasi, dia munculnya di sini. Jadi kita taruh aja di foreground ya. Bedanya apa foreground dan background? Itu sama aja. Bedanya adalah foreground berarti dia paling depan. Background mungkin bisa kita kasih warna misalkan. Di background, di atasnya kita kasih arsiran. Boleh, terserah aja. Kita cukup kasih di foreground aja dulu ya. Kita klik patternnya ini. Kemudian langsung aja brickwork. Brickworknya kita pakai. Karena udah ada. Nanti pattern dan segala macam bisa kita isi sama seperti AutoCAD. Itu nanti terpisah kita coba pelajari. Sama uniknya adalah kalau install plugin yang saya kasih, kita bisa buat pattern. Kita bisa buat nanti. Oke, kita pilih brickwork aja yang udah ada. Kemudian oke. Nah, color ini adalah warna. Kalau saya sih senangnya emang abu-abu, jadi biar nggak mendominasi aja. Oke, kalau sudah, kita okein aja. Kita oke. Nah, lihat perubahannya. Di sini udah berubah nih. Teman-teman udah berubah nggak? Kalau sudah, berarti tinggal kita tambah layer luarnya kan? Nggak mungkin tembok kayak gitu kan? Pasti ada plesteran, ada acian. Cara menambah adalah kita klik di bagian ini nih. Di bagian ini kita klik. Kalau sudah, kita klik insert di bawah itu. Klik sekali. Nah, anggapannya saya ada 2 lapisan nih, plesteran sama acian, berarti tambah lagi 1. Nah, sampai ada 2. Sampai ada 2 nih sisanya. 1, 2. Dengan, berarti dia di bagian eksterior. Ada 2 di bagian eksterior. Oke. Kemudian, kita kasih dulu ketebalannya. Tapi sebelumnya kita atur dulu fungsinya. Ini penting nih teman-teman. Function ini penting. Sorry, saya zoom lagi. Ini penting nanti untuk nanti saat bertemu nanti tembok dengan lantai, nanti biar jelas yang mana mendominasi. Nanti mungkin saya jelaskan ya. Ikutin aja dulu. Nah, kalau yang nomor 2, ini saya pakai substrat. Substrat ini kayak plesteran, yang kayak gitu, itu dia masuk substrate atau apalah. Kemudian, untuk acian saya langsung gunakan finish. Nah, di sini ada 2 finish. Kalau dari Autodesk sendiri, bilangnya finish ini, kalau finish 1 cenderung dipakai untuk eksterior. Sedangkan finish 2 dipakai interior. Tapi sebenarnya bebas saja. Tapi kita ngikutin aja ya. Karena ini adalah bagian eksterior, kita pilih yang finish 1. Oke. Ini substrate, ini finish. Misalkan. Dia ada di bawah sini ya. Kayak gini. Caranya gini, tinggal klik up ini aja. Up, naik dia. Oke, jangan dulu dikasih material, kita kasih dulu ketebalan, biar nggak error nih. Kita kasih ketebalan, misalkan plesteran, nah ikutin aja ya, 20 atau 2 cm. Plesterannya 2 cm, aciannya 5 mili. Nah, maksudnya biar sama ya, biar nanti 15 nanti ya, kalau kiri dan bawah. Oke, tapi masih total thickness-nya masih 125 karena masih satu sisi. Tapi nggak apa-apa. Kita buat satu-satu aja dulu. Oke, di bagian kiri ini udah langsung berubah nih. Karena kita sudah kasih thickness. Sekarang, PR kita adalah membuat material. Material untuk plesteran. Caranya seperti tadi. Klik di sini. Nanti muncul nih. Titik 3, kita klik. Oke, kalau sudah, bikin material baru lagi. Create. New material. Kalau sudah, kita rename. Ini default new material ini, kita rename. Kita klik kanan. Kita rename.
kita kasih nama plesteran. Enter. Nah, plesteran ini kan nggak perlu isi hatch ya. Jadi langsung aja kita oke kan. Kalau sudah punya namanya, kita oke. Kemudian, yang paling atas, sama seperti plesteran, kita buat material baru lagi. Klik dulu ini. Kemudian klik titik 3. Kemudian create new material. Kita rename. Klik kanan. Udah, kita rename. Kita kasih nama Acian. Enter. Oke. Kalau sudah, kita oke. Nah, sudah nih, kita sudah punya 3 lapisan dan 3 material. Sekarang, oke, tapi sebelumnya udah bisa ngikutin kan ya? Oke, sekarang kita buat lapisan di interior. Caranya, kita klik yang layer 5. Oke, kalau sudah klik layer 5, kita klik insert. Nah, ini sama seperti SWK tadi, ini kan masih di dalam core boundary. Kita keluarkan dari core boundary dengan cara klik down. Down. Sudah? Kalau sudah turun, langsung aja insert lagi satu. Biar sama. Oke. Sekarang udah ada 2. Tinggal kita samakan nih. Ini substrate. Yang ini finish 2. Karena ini interior ya. Oke. Dengan tik, ya. Kita ketik 20. Kita ketik 5. Oke. Jangan dulu di enter ya. Klik-klik gini aja. Takutnya ke oke nanti. Kalau sudah ini, yang bisa di copy hanyalah material. Misalkan ini kan plesteran juga sama. Pasti ya, kemudian ini Acian. Kita klik ini. Nggak bisa diklik kanan, langsung aja Ctrl C. Kemudian di bawahnya Ctrl V. Acian juga sama. Klik Ctrl C. Ini Ctrl V. Dah. Ya jadi. Kita lihat nih total thickness-nya udah 150. Oke, sampai di sini udah. Ini kalau mau lihat lagi, saya zoom. Acian sama plesteran nggak pakai pattern. Karena emang di arsiran nggak perlu. Di kiri, patternnya nggak di sini. Nah, kemungkinan besar adalah nih, sama seperti tadi nih. Pasti nih kesalahannya adalah misalkan mata merah nih. Kalau mau edit ya, ini klik lagi nih. Pasti naruhnya di surface. Taruhnya di cut pattern. Pattern, klik. Udah, breakwork. Oke. Udah oke. Kalau mau merubah tinggal klik ini. Breakworknya, nah colornya ini ganti. Mau jadi yang lebih gelap. Geser aja. Ini nih. Ini langsung bawahnya. Color. Nah, RGB ini kita klik. Ganti aja. Yang ini. Di foreground nih. Ini kita klik. Tinggal geser. Tinggal oke aja. Gue pakai iPad ya? Ngelihat gininya. Laptop 2. Nah, ya berarti harus di zoom berarti. Biar kelihatan. Dah. Kalau sudah tinggal oke aja. Nih, Kak. Oke. Nah, ini kalau sudah jadi semua, nih coba pastikan dulu. Ini udah finish 1, substrate, structure, substrate, finish 2, Acian, plesteran, mata merah, plesteran Acian dengan tebal ini. Untuk ngeceknya, kita cek di sini, total thickness-nya udah 150. Oke, kalau sudah, oke aja. Oke. Oke lagi sekali. Oke. Nah, sekarang tinggal kita garis saja.
Jangan di escape ya, langsung aja garis. Klik di sini, klik, klik. Nah, coba aja dulu. Bebas, bebas dulu, bebas. Oke, escape 2 kali. Oke, udah? Kalau sudah, ini kan nggak kelihatan nih. Nggak kelihatan. Coba zoom. Arsiranya kan nggak kelihatan nih. Kenapa nggak kelihatan? Karena kita belum aktifkan. Ada di bagian sini nih, di bawah. Di sebelahnya skala. Sebelahnya skala. Nih. Ada namanya detail level. Kalau kita klik, ada 3 jenis. Ada yang coarse, yang kasar, ada yang medium, ada yang fine. Boleh pilih salah satunya, boleh. Yang mana juga. Kita pilih fine. Nah, nanti muncul nih. Oke. Muncul kayak gini. Nah, untuk ngerubah skalanya, arsiranya itu tergantung skala. Misalkan kita kembali ke 1:50. Ya, otomatis berubah. Makin besar lagi skalanya 1:20. Makin dia berubah. Oke? Jadi kayak gitu. Nah, kalau kita jadikan 1:100 nih. Garis tebal ini agak mengganggu misalkan. Ini bisa kita nonaktifkan sementara dengan cara kita ke atas. Ini ada namanya thin line. Nih, di bagian atas nih. Kita klik aja. Tik. Otomatis kayak wireframe kayak gini. Jadi lebih nyaman untuk kerja. Oke. Ini hanya sementara ya. Yang aslinya ya tetap tebal gitu nanti kalau di print. Ini hanya untuk kita gampang. Nah, kita coba lihat 3D-nya seperti apa. Kita ke view. 3D view. Kalau yang belum, nah kita lihat nih. Kayak gini. Kayak gini. Kembali ke level 1. Nah, kalau membuat wall lagi misalkan yang sama. Ingat nih, wall yang sama ya. Bisa ke architecture, wall. Nah, ini otomatis kepilih nih. Basic bata merah 150. Udah kepilih, tinggal gambar aja. Nah, gambarnya pun bisa kita pilih nih. Lihat nih di draw. Ada banyak jenis nih. Bisa bikin rectangle atau mau bikin arc misalkan. Kita klik arc. Klik. Klik. Nah, bisa kayak gini. Tek. Skip. Nah, ini nggak akan jagging kayak gini nih. Jadi agak smooth ya. Lihat di 3D-nya. Kayak gitu jadi smooth. Oke. Ini wall yang sama, kita rubah. Kecuali yang ini kita ganti. Sekarang kita pilih. Ini ada pilihan nih. Mau kita ganti menjadi eksterior ini, klik. Nah, dia berubah. Itu bisa kayak gitu. Bisa kita pilih lagi. Yang lain. Kayak gitu. Oke. Saya hapus. Atau nih, trik dari saya adalah kalau mau membuat apapun ya yang sama, kita bisa caranya kayak gini. Misalkan kita mau buat wall ini ya, ini yang sama. Kita klik kanan, create similar. Artinya membuat hal yang sama. Ini kayaknya di AutoCAD ada deh kayak yang paling baru. Klik create similar, langsung jadi wall nih. Tinggal klik-klik aja. Kita pilih. Ini saya hapus dulu ya. Kita pilih, klik kanan. Ini, create similar. Ini, create similar. Klik aja. Nah, otomatis nih, kepilih nih. Terus kalau mau buat ini lengkungan misalkan dari ini, set bisa. Atau sekalian kotak mungkin. Pilih dulu, klik kanan, create similar. Match properties. Nah, oke, kita coba ya. Ini misalkan inilah eksterior. Nah, ini kan beda nih. Match properties.
Karena saya lupa di mana posisinya, ingatnya adalah shortcutnya. Shortcutnya MA. MA. MA, sorry. MA, pilih ini sebagai acuan, pilih yang lain. Sebenarnya sama sih, MA juga sama kalau nggak salah. Di AutoCAD juga sama MA. Ke produk Autodesk kayaknya disama-samain aja. Lupa posisinya. Udah dapat pilih, klik kanan, create similar. Gak cuma wall ya, kalau mau nambah grid misalkan, kita pilih grid, klik kanan, create similar, juga jadi grid nih. Atau pilih shortcutnya create similar adalah CS. Gampang kan? Create similar, CS. Ini sekarang kan kita buat nih. Nah ini di as terus nih. Di as. Sementara kalau di samping ini kan batas tanah ya. Kan finishnya harus yang paling luar kan. Kan logikanya kan gitu, nggak mungkin ngambil tanah orang kan. Nah bisa kita pakai kayak gitu. Plus kita belajar lagi yang lain. Oke, kita anggap ini saya taruh dulu. Oke, ini saya bikin baru. Saya pakai acuannya ini. Yang ini saya hapus. Oke. Sekarang itu kan tadi coba-coba aja. Kita bikin wall yang benar nih. Pakai acuan ini. Kita coba bikin tembok ini aja dulu dah. Temboknya ini, tembok luarnya ini. Oke, kita kembali ke level 1. Boleh pakai cara wall kayak gini atau create similar. Klik kanan create similar atau CS. Oke, kalau sudah, hal yang paling pertama kita harus kita rubah adalah koneksinya. Jadi di Revit itu tembok itu punya koneksi base dan upper. Base itu adalah dasarnya dia, uppernya adalah ya jarak dia sampai berapa kan. Nah, base dan uppernya itu berdasarkan level. Jadi kita harus sesuaikan. Misalkan kita kerja di level 1 nih. Berarti tembok kita kan dari level 1 ke level 2. Jadi kita rubah tuh. Kita ke bagian ini. Ini. Pastikan ini adalah height ya. Height ini. Oke. Jangan depth. Pastikan pilih height. Kalau sudah, sebelahnya ada unconnected. Kita klik. Karena kita bekerja di level 2, berarti upper levelnya adalah karena kita bekerja di level 1, upper levelnya adalah di level 2. Kita klik level 2. Nah, sebelumnya ini kan oke, di sebelah sini nih. Nih, bagian sini. Bukan properties. Nih saya ulang ya. Kita bikin dulu wall. Bikin wall. Udah, langsung muncul nih di bawahnya nih. Langsung muncul. Ini berubah jadi height, jangan depth ya. Berubah jadi height. Nah, kita lihat nih tinggi. Ini kan tinggi nih. Tinggi 8 meter nih. Nah, kalau kita koneksikan ke level 2, kita lihat sebelahnya. Oke. Kalau sudah, tinggal kita atur nih. Ada namanya location line. Kalau sudah, kita klik. Ada banyak pilihan nih. Kita akan mau buat tembok luar. Tembok luar kan kita usahakan finishing eksteriornya tepat berada di garis batas tanah kan? Kan nggak mungkin kita ngambil tanah orang. Jadi kita pilih finish face eksterior. Oke? Kita pilih finish face eksterior. Klik. Kita lihat perbedaannya. Kita akan mau buat di sini ya. Kita klik ini. Kita geser ke atas. Dah. Nah, ini kan beda nih. Nggak di as lagi dia. Klik. Klik di sini. Klik. Klik. Oke. Escape 2 kali. Dah jadi. Oke. Mengenai location line, saya coba
pakai ini untuk menjelaskan. Oke. Ini kenapa kita tadi membuatnya ada core, di luarnya kan ada boundary. Itu nanti untuk pentingnya untuk sekarang kayak gini. Ini kan ada berbagai macam nih, ada yang kalau kita lihat di bagian sini, ini ada pilihannya banyak nih. Wall center line, core center line, finish, dan segala macam. Ini saya jelaskan memakai file ini. Nah, wall center line itu adalah kita menggambar di tengah-tengah dari wall. Nah, ini kan sama nih, eksterior dan interior sama. Bagaimana dengan tembok yang beda? Nah, tembok yang beda, dia akan tetap nih dari ujung eksterior dan interiornya disamakan, dicari tengah-tengah. Bukan tengah-tengah core. Ingat ya, bukan tengah-tengahnya bata. Jadi tengah-tengahnya tembok. Kalau kita pilih wall center line. Beda dengan core center line. Kalau core center line, dia akan berada di tengah-tengah core. Oke? Tengah-tengah core kayak gini. Kemudian ada finish face exterior. Ya, finishing dari eksteriornya nih. Sementara interior ya bagian dalamnya. Kemudian core face exterior ya kayak gini. Face-nya ini. Core face interior juga ada di sini. Oke? Masih bingung nggak? Ada yang masih bingung? Ya, core itu yang tengah, yang kita misalkan di sini ya. Yang kita tadi rubah di sini nih. Nah, bagian ini. Makanya kita harus buat kayak gini. Jadi kan gampang. Biasanya kan kita naruh as adalah bata ya, kita pakai as. Nah, jadi biar saat menggambar kita tidak susah. Jadi pakai ini. Oke. Oh, core-nya yang ini. Core-nya yang ini. Core-nya itu adalah yang ada di... Wah, mau saya hilang. Nah, core itu adalah yang ada di sini nih. Nih, ini kan ada core boundary. Core boundary. Core hanya ada di dalam core boundary ini. Di antara 3 dan 5 ini. Kalau di luarnya udah outer core boundary namanya. Kalau semua di sini ditambah lagi, antaranya itu. Oh ya gitu maksudnya. Karena ini 1. Kalau ditambah lagi, misalkan ditambah ya. Insert lagi 1. Insert. Ya, dengan 50. Kayak gitu. Kita lihat nih ya. Kategorinya kita pakai apa ya? Yang nggak gelap nih. Aluminium misalkan. Kita pakai solid. Oke. Nah, kan gini nih. Berubah. Kita lihat ya. Nah, core-nya dicari tengah-tengah antara 2 ini. Oke? Jadi bukan ini aja dicari, tapi di antara dua-duanya ini. Jadi ini kan ini core-nya nih. Nah, kayak gitu. Oke? Saya undo. Ini saya close ya. Ini kan karena kita pakai acuannya tadi adalah ini, finish face exterior. Jadi, dimanapun kita bekerja, di sana, gampangnya gini. Ini gampangnya dari saya adalah, kalau kita klik ini, nanti kan muncul simbol kayak gini nih. Nah, ini adalah bagian eksterior. Itu paling gampang. Eksterior dari tembok itu adalah ini. Misalkan kita klik yang ini ya. Nah, muncul di bagian sini. Ini eksteriornya. Kalau mau mengganti misalkan, ini. Misalkan saya bikin yang sama dengan acuan finish face exterior. Tapi saya buatnya kayak gini, samping. Nih, ini kan kebalik nih. Kebalik nih. Cara merubahnya tekan spasi. Nah, nanti kebalik dia. Kalau kayak gini saya bikin. Ini tetap dihitung eksterior. Jadi eksterior dan interior tuh berdasarkan komponennya. Jadi tidak mesti atas tuh eksterior, bawah tuh gini, enggak.
Kita yang menentukan. Bisa kita swipe nih, tekan spasi. Nah, kayak gitu. Bisa kita flip. Sorry, bukan swipe, flip. Jadi kita yang menentukan. Oke. Oke. Pasti ngeflip di beberapa komponen juga sama. Misalkan ya, misalkan nih. Misalkan saya kasih door. Si door. Tekan spasi. Nah, ngeflipnya ke sana. Tapi mau ngeflip ke atas bawah ini kayak gini. Ke bawah, ke atas. Ini ngeflip kiri kanan aja. Oke. Kayak gitu. Saya hapus. Kita lihat di 3D ya. Kita lihat di 3D. Oke, kayak gini. Dah. Level 1. Kalau membuat potongan, kita ke view. Nah, langsung ada section di sini. Kita klik aja section. Klik. Kita buat garisnya. Memotong. Klik 1, klik 2. Dah. Kalau mau membukanya, double klik simbolnya ini yang warna biru ya. Kalau ini kan nggak ada warna birunya, ini warna biru, ini yang kita double klik. Langsung dibawa ke potongan. Nah, sama seperti tadi, kenapa ini nggak ada arsiran? Karena kita belum merubah ini. Kita jadikan fine. Nah, kayak gini. Oke. Tadi kan kita sudah buat bahwa ini temboknya, base-nya level 1, hub-nya level 2. Kalau kita ubah level 2 ini menjadi 3600 misalkan. Saya enter. Temboknya ikut mengikuti level 2. Karena kita sudah buat acuannya adalah level 2. Kayak gitu. Jadi kita geser kemanapun, dia akan ikut. Oke? Kayak gitu. Oke, sebenarnya hari ini kita sudah mencapai target nih. Kalau sempat nih ya, kalau sempat teman-teman ngelanjutin buat wall-nya ini sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan ini. Kalau sempat. Bikin aja dulu, nggak perlu dikasih ini dulu, yang lainnya. Ikuti aja berapa ukurannya ini. Di lantai 1. Nanti lantai 2 boleh dikerjakan, boleh enggak. Karena kalau di lantai 2 ya, kita lihat ya. Kalau kita sudah buat di lantai 1, kita lihat di level 2. Nanti muncul nih acuannya. Dibantu kita buat acuannya. Tapi nanti bisa kita hilangkan. Nanti saya kasih tahu cara menghilangkannya. Boleh diikutin ini. File materi saya. Maksudnya biar sama nanti gininya. Kalau teman-teman sempat ya, kalau teman-teman sempat, kalau enggak, sebenarnya sih bisa saya buatkan per bagian nanti. Sebenarnya hari ini sebenarnya udah cukup sih segini. Takutnya kebanyakan lupa pasti. Kalau tembok udah jadi tapi lupa ngatur ketinggiannya, gimana ngeditnya? Oh, ya, misalkan bikin ini ya, bikin ini. Tapi unconnected ya, unconnected. Ini saya pakai 8000. Nah, kayak gini misalkan. Ini ya. Kita pilih dia, klik. Nanti kita ke properties, bagian kiri sini. Ini ada base, level 1, segala macam. Top constraint-nya, kita rubah ke level 2. Oke. Kalau mau lihat view-nya, nah ini misalkan ya. Nih, saya rubah ya ke level, saya zoom out. Saya rubah ke level 2. Lihat ya perubahannya. Otomatis dia dibawa ke level 2. Oke. Jadi semuanya ada di properties. Kalau kita klik di sini nanti semua ada properties. Kalau mau merubah tembok juga bisa di sini. Ya.
kita klik di sini ada di bagian modify. Ini ada namanya split element. Ini kayak split kalau di Premiere kan gitu juga ada. Split, kita klik. Tinggal kita klik aja nih, kayak klik, klik, escape 2 kali. Ini udah menjadi 3 nih. Ini udah menjadi 3. Kalau kita lihat di 3D, 1, 2, 3. Misalkan kita mau merubah ini, ketinggiannya. Tinggal kita pilih, kemudian di top constraint ini saya zoom ya, top constraint ini, ada namanya top offset. Top offset ini saya dekatkan ya. Nah, ini ada namanya top offset. Top offset adalah jarak dengan level 2. Misalkan, ini udah pasti nih jaraknya. Saya kurangi setengah meter. Jadi 500 mili berarti ya. Apply. Dia naik. Tapi kalau mau turun, kita kasih minus. Jadi turun. Nah, sekarang kalau level 2-nya kita rubah, misalkan menjadi 4000. Sorry. Level 2-nya saya rubah menjadi 4000. Kita lihat enter. Yang lain berubah, yang ini juga ikut berubah. Karena ini masih connect. Ini masih connect, tapi kita kasih jarak. Kecuali kita unconnected. Ya, unconnected yang kita atur adalah ketinggian. Jadi bukan jarak dengan koneksi. Itu bedanya. Ini ketinggian 2000 misalkan. Jadi 2 meter dia. Oke, jadi kayak gitu. Ini kan tergantung kebutuhan nih jadinya. Misalkan saya maunya tingginya 2 meter. Atau ada yang bilang, saya mau turun 1 meter. Kan beda tuh, beda konsep jadinya. Jadi pakainya acuannya gini. Connected sama unconnected. Kalau turun minus, itu aja sih. Oke. Oh, ya. Gini, kalau slicing ini prinsipnya ini masih manual, cuma bisa diatur kayak gini. Saya coba undo dulu ya semuanya. Bisa diatur memakai garis bantu. Kita bisa buat garis bantu nih. Ini saya hapus dulu. Garis bantu misalkan, garis bantu bisa kita pakai di sini, di architecture, model line, ini. Atau saya biasanya pakai ini, ref line. Ref line itu kalau di AutoCAD, simpelnya di AutoCAD tuh X line lah. X line. Bisa kita pakai ini, shortcutnya RP, klik. Misalkan kita pakai ini, klik. Misalkan kayak gitu dulu ya, klik. Sudah? Kalau sudah, kita kasih dimensi. Misalkan kita mau bagi rata, klik, EQ. Nah, baru kita bisa slice. Itu satu-satunya cara. Nanti, ini pun, nah kayak gini. Klik, baru bisa kayak gitu. Memang slice ini masih belum bisa, maksudnya slice per bagian nggak bisa. Kalau mau merubah, terpaksa kita harus pakai gini, apa namanya, kita pakai dimensi lagi. Dimensi dari sini ke sini. Nah, kayak gitu. Ini baru bisa kita rubah, sorry. Nah, ini juga nggak bisa dirubah nih kalau kayak gini. Harus tetap pakai acuan kayak tadi. Kayak ini nih, bikin garis ini. Ini yang kita rubah dulu. Kita kasih dimensi misalkan. Menjadi 2000. Baru ini kita align. AL. Sorry, nggak bisa juga align nih. Baru kita geser. Ini baru bisa align. Karena tadi masih nyatu, nggak bisa di-align. Manual, tetap manual dulu. Kalau gini. Pakai acuan kayak gini. RP ya, atau di architecture, rep plane, reference plane.
Yang ini. Ini garis acuan. Ya, ya. Jadi kayak gitu. Oke. Next, kita belajar. Nih saya kasih gini aja ya. Teaser. Bisa kita bikin kayak gini. Edit profile. Bisa kita buat kayak gini loh. Nanti. Nah, bisa kita lubang-lubangin kayak gitu. Nanti kita belajar yang kayak gitu dah. Next. Ada di klik edit profile. Bisa dirubah profilnya. Ini mau dikasih lengkung. Ini saya kasih teaser aja dulu. Nanti pemakaiannya di mana? Oh, ini unjoin aja nggak apa-apa. Kayak gitu. Support buat kayak gitu. Karena nanti itu berfungsi saat kita buat ini. 3D-nya ini. Nah, kayak ini nih. Tembok ini saya buatnya dari sana. Oke. Ini gambar rumah sederhana, jadi kayaknya sih simpel kalau dibuat. Ini kayak gini. Oke. Hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas waktunya. Ya, mudah-mudahan bisa memotivasi. Kalau bisa banget sih kayaknya nggak memotivasi doang. Thank you semua.